Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang besaran. Sebelumnya saya tanya dulu, tahu apa ini? Yang ini, terus yang ini. Nah, kalau yang ini, pasti semuanya tahu dong. Iya benar, ini adalah penggaris. Biasanya penggaris untuk mengukur apa ya? Apa coba? Iya, penggaris untuk mengukur panjang. Kalau yang ini apa? Timbangan. Terus kalau timbangan biasanya buat ngukur apa? Iya, biasanya kalau timbangan buat ngukur massa, atau biasanya kalau orang bilangnya untuk ngukur berat. Kalau yang ini adalah jam. Jam biasanya untuk ngukur apa? Iya, untuk ngukur waktu. Dan yang terakhir, ini adalah termometer. Termometer buat apa? Buat mengukur suhu. Biasanya kalau panjang itu laporannya dalam bentuk apa? Biasanya kalau mau mengukur panjang ada contohnya 20 cm. Terus apa lagi? 1 meter. Kalau massa, biasanya laporannya diukurnya pakai apa? Iya, kilogram. Misalnya 40 kilogram atau 500 gram. Terus kalau waktu? Jam ya. 1 jam atau 30 detik. Yang terakhir termometer. Biasanya pakai derajat Celcius. Iya, suhu tubuh biasanya 36 derajat Celcius. Atau biasanya kalau memasak air, iya harus 100 derajat Celcius. Terus yang mana ya yang disebut besaran? Ya, ini yang disebut besaran. Besaran apa namanya? Ini namanya besaran fisika. Semuanya namanya besaran-besaran fisika. Ini semua bisa diukur dengan angka? Bisa dong, lihat laporannya. Semua dalam bentuk angka. Coba contoh lain. Kalau cantik, bisa nggak ya diukur? Terus ganteng, apalagi baik nih, bisa nggak ngukurnya dengan angka? Misalnya cantiknya 8, atau gantengnya 7, terus baiknya 5. Bisa nggak ya semuanya diukur dengan angka? Terus kalau yang mengukur orang yang berbeda, bisa sama nggak ya nilainya? Atau angkanya bisa sama nggak nanti? Enggak, karena mereka tidak diukur dengan angka. Tidak bisa diukur dengan angka. Tapi kalau tinggi, terus volume, berat, ada angkanya? Misalnya tingginya 40 meter, terus volumenya 20 liter, beratnya 50 kilogram. Semua ada angka? Semua bisa diukur? Bisa dong. Terus kalau orang lain yang mengukur, bisa sama? Tentu saja bisa. Beda dengan yang ini. Kalau orang lain yang mengukur, pasti beda. Semua besaran fisika itu bisa diukur dengan angka.
Jadi siapa aja yang termasuk besaran fisika? Iya, yang ini. Sedangkan cantik, ganteng, baik itu bukan besaran fisika. Jadi besaran dalam fisika adalah sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Contohnya apa aja tadi? Ada panjang, terus massa, waktu, suhu, terus volume, luas, berat, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud dengan pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang satuan baku dan satuan tidak baku. Ada dua gambar di sini, yaitu gambar antara ibu dan anak. Yang pertama, ibu dan anak itu sedang mengukur sebuah meja dengan jengkalnya. Yang kedua, ibu dan anak itu sedang mengukur jalan dengan langkahnya. Apakah hasil pengukuran mereka akan sama? Tentu tidak ya. Kenapa tidak? Lihat misalnya, saat anak tersebut mengukur meja dengan jengkalnya, diperoleh panjang meja itu 6 jengkal. Sedangkan ibunya memperoleh 5 jengkal. Kok bisa berbeda? Padahal mereka sama-sama mengukur dengan jengkal. Terus yang gambar kedua, ibu dan anak sedang melangkah. Ternyata hasilnya anak dari titik yang satu ke titik yang lain itu dapat 10 langkah, sedangkan ibunya hanya 8 langkah. Kenapa bisa begitu? Padahal sama diukurnya dengan menggunakan langkah. Kenapa bisa berbeda-beda begitu? Karena panjang jengkal atau panjang langkah setiap manusia itu berbeda-beda. Inilah yang dinamakan satuan tidak baku. Jadi apa ya satuan tidak baku itu? Satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda juga. Contohnya satuan tidak baku, yaitu dengan menggunakan jengkal. Terus ini yang namanya depa. Apa itu depa? Yaitu dari ujung jari kanan ke ujung jari kiri setelah direntangkan. Itu namanya satu depa. Apalagi ada hasta. Apa itu hasta? Yaitu dari ujung jari ke siku. Itu adalah satu hasta. Selain itu ada langkah. Ada apa lagi? Ada banyak satuan yang tidak baku. Nah, karena jika kita mengukur dengan menggunakan ini, hasilnya akan berbeda-beda, sehingga diperlukanlah satuan baku yang disepakati oleh semua orang. Apa itu satuan baku? Satuan baku yaitu satuan yang jika digunakan oleh siapapun akan menghasilkan pengukuran yang sama dan dijadikan sebagai standar acuan. Contohnya apa saja? Meter, kilometer, kilogram, menit, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Misalnya, ada seseorang yang sedang berlari dari titik A menuju titik B dengan jarak 20 meter selama 5 detik. Pertanyaannya, berapakah kecepatannya ya? Dulu waktu SD sudah pernah dong belajar mencari kecepatan. Apa ya rumusnya? Kecepatan adalah jarak dibagi
waktu. Berapa ya jaraknya tadi? Jaraknya yaitu 20 meter. Waktunya 5 detik. 20 dibagi 5 hasilnya 4. Apa satuannya? Meter per detik. Nah, sekarang coba lihat apa perbedaan antara satuan kecepatan dengan jarak dan waktu. Semuanya punya satuan? Iya, satuan jarak itu meter, waktu itu detik, sedangkan kecepatan meter per detik. Yang mana di sini yang besaran pokok? Yang besaran pokok itu yang besaran yang awal. Yang satuannya tidak diturunkan, yang mana tadi ya? Ya, ini yaitu jarak dan waktu. Jadi besaran pokok itu apa ya? Ya, besaran yang satuannya tidak diturunkan dari mana-mana. Nah, di antara tiga ini tadi, yang mana tadi yang besaran pokok? Yaitu jarak dan waktu, karena jarak punya satuannya sendiri yaitu meter. Waktu punya satuan sendiri? Iya, detik. Terus kecepatan masuk nggak ya ke besaran pokok? Tidak. Kenapa tidak? Karena kecepatan satuannya meter per detik. Dari mana? Kecepatan satuannya diturunkan dari satuan jarak dan satuan waktu. Dia tidak punya satuan sendiri dari awal. Nah, kecepatan ini contoh dari besaran turunan. Apa itu besaran turunan? Yaitu besaran yang diturunkan atau dibangun dari satuan besaran pokok. Siapa tadi? Yaitu kecepatan. Besaran yang diturunkan dari satuan panjang dibagi waktu, yaitu menjadi meter per sekon. Nah, besaran pokok ada 7. Apa saja? Ada panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, suhu, satuannya Kelvin, kuat arus, satuannya ampere, intensitas cahaya, satuannya kandela, dan jumlah zat, satuannya mol. Sedangkan alat ukurnya yaitu alat ukur panjang, ada penggaris, ada rolmeter, terus ini namanya jangka sorong, yang ini namanya mikrometer skru. Sedangkan alat ukur massa yaitu timbangan, waktu jam atau stopwatch bisa, terus suhu dengan menggunakan termometer, sedangkan kuat arus menggunakan ampere meter. Sedangkan besaran turunan ada banyak ya. Contohnya luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan. Semua besaran turunan itu diperoleh dari penjabaran besaran pokok. Inilah contoh-contohnya semua. Sampai di sini dulu video kali ini. Video selanjutnya kita akan membahas alat ukur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.